Halo students, welcome back to my channel. Video ini berisi materi tentang vektor. Pada bagian kelima ini kita akan membahas vektor proyeksi. Vektor proyeksi adalah vektor yang dihasilkan dari bayangan suatu vektor pada vektor lain. Ini adalah vektor A dan vektor B yang digabungkan titik tangkapnya dan mengapit sudut sebesar θ. Ini adalah bayangan yang dihasilkan kedua vektor. Dan ini adalah bayangan vektor B yang jatuh tegak lurus pada vektor A. Inilah vektor yang dihasilkan dari bayangan vektor B pada vektor A. Vektor P inilah yang disebut vektor proyeksi ortogonal, yaitu vektor yang dihasilkan dari bayangan suatu vektor yang jatuh tegak lurus pada vektor lain. Perhatikan, besar sudut yang diapit kedua vektor yaitu θ merupakan sudut lancip, dan vektor proyeksi yang dihasilkan yaitu vektor P searah dengan vektor A. Bagaimanakah jika kedua vektor membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat? Ternyata tidak ada bayangan vektor B pada vektor A. Berarti tidak dihasilkan vektor proyeksi. Dan bagaimanakah jika kedua vektor mengapit sudut tumpul? Inilah bayangan yang dihasilkan kedua vektor. Bayangan vektor B jatuh pada perpanjangan vektor A, tetapi pada arah yang berlawanan. Inilah vektor proyeksi yang dihasilkan. Jadi arah vektor proyeksi berlawanan arah dengan vektor A. Lalu bagaimanakah kita menentukan nilai dan arah vektor proyeksi? Kita tinjau terlebih dahulu vektor satuan yang telah dibicarakan dalam video part 1. Vektor satuan adalah vektor yang nilai atau panjangnya sama dengan 1. Ini adalah vektor U dengan komponen-komponen vektor 3i dan 4j. Inilah persamaan vektor U dan nilai atau panjang vektor U. Vektor satuan bernilai 1. Karena panjang vektor U sama dengan 5, maka agar bernilai 1, vektor U harus dibagi dengan panjangnya yaitu 5. Inilah vektor satuan U. Secara grafis, vektor satuan U digambarkan seperti ini. Arah vektor satuan U sama dengan arah vektor U, tetapi panjang vektor U 5 kali panjang vektor satuan U. Jadi vektor U sama dengan 5 kali vektor satuan U. Perhatikan, vektor satuan U sama dengan vektor U dibagi panjang U. Maka persamaan vektor U dapat dirumuskan seperti ini. Inilah persamaan vektor U, dan ini adalah panjang vektor U. Ini adalah vektor V dengan komponen-komponen vektor 6i dan 8j. Inilah persamaan vektor V, panjang vektor V, dan vektor satuan V. Vektor satuan V sama dengan vektor satuan U. Inilah perbandingan vektor V dengan vektor satuan U. Panjang vektor V sama dengan 10 kali panjang vektor satuan U. Dan arah vektor V sama dengan arah vektor U. Jadi vektor-vektor yang arahnya sama mempunyai vektor satuan yang sama. Inilah persamaan vektor V. Dan ini adalah panjang vektor V. Ini adalah vektor A. Persamaan vektor A dapat dituliskan seperti ini. Dan ini adalah vektor B. Inilah persamaan vektor B. Panjang vektor A tidak sama dengan panjang vektor B, tetapi arah vektor A sama dengan arah vektor B. Maka vektor satuan A sama dengan vektor satuan B.
Jadi persamaan vektor A dan vektor B dapat dituliskan sebagai berikut. Kita lanjutkan pembahasan tentang vektor proyeksi pada dua vektor yang mengapit sudut lancip. Jika vektor A dan vektor B mengapit sudut sebesar θ, inilah bayangan vektor B yang jatuh tegak lurus pada vektor A. Inilah vektor proyeksi dari vektor B pada vektor A. Karena vektor U searah dengan vektor A, maka persamaan vektor U dapat dituliskan seperti ini. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Ini adalah panjang vektor B dan ini adalah panjang vektor U. Maka kosinus θ sama dengan U per B atau U sama dengan B dikali kosinus θ. Jadi persamaan vektor U dapat dituliskan seperti ini. Selanjutnya inilah bayangan vektor A pada vektor B. Dan ini adalah vektor proyeksi dari vektor A pada vektor B. Karena vektor V searah dengan vektor B, maka inilah persamaan vektor V. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Ini adalah panjang vektor A dan ini adalah panjang vektor V. Maka kosinus θ sama dengan V per A atau V sama dengan A dikali kosinus θ. Jadi persamaan vektor V dapat dituliskan seperti ini. Ini adalah vektor proyeksi dari vektor B pada vektor A dan ini adalah vektor proyeksi dari vektor A pada vektor B. Jika vektor A dan vektor B mengapit sudut tumpul, bayangan vektor A jatuh pada perpanjangan vektor B, tetapi pada arah yang berlawanan. Inilah vektor proyeksi yang dihasilkan. Arah vektor V berlawanan dengan arah vektor B, maka inilah persamaan vektor V. Tanda negatif ini menunjukkan arah vektor yang berlawanan. Jika besar sudut ini adalah alfa, maka alfa sama dengan 180 derajat dikurangi θ. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Ini adalah panjang vektor A dan ini adalah panjang vektor V. Maka kosinus alfa sama dengan V per A atau V sama dengan A dikali kosinus alfa. Kita substitusikan nilai alfa ini ke dalam V. Kosinus 180 derajat dikurangi θ sama dengan minus kosinus θ. Jadi inilah nilai V. Dengan mensubstitusikan nilai V, diperoleh persamaan vektor V seperti berikut ini. Ini adalah vektor proyeksi dari vektor A pada vektor B. Ini adalah bayangan vektor B pada vektor A. Inilah vektor proyeksi yang dihasilkan. Besar sudut ini sama dengan alfa. Inilah persamaan vektor U, yaitu vektor proyeksi dari vektor B pada vektor A. Sekarang kita bandingkan persamaan vektor proyeksi pada sudut tumpul ini dengan persamaan vektor proyeksi pada sudut lancip. Perhatikan persamaan-persamaan ini. Rumus vektor proyeksi pada sudut tumpul sama dengan rumus vektor proyeksi pada sudut lancip. Karena vektor satuan bernilai 1, maka panjang vektor proyeksi tergantung pada hasil B dikali kosinus θ yang dapat bernilai positif atau negatif. Sedangkan nilai atau panjang vektor bernilai positif. Maka inilah nilai vektor proyeksi dari vektor B pada vektor A. Perhatikan, B cos θ dinyatakan dalam tanda bilangan mutlak. Berarti hasilnya dibuat bernilai positif.
Dan inilah nilai vektor proyeksi dari vektor A pada vektor B. Selanjutnya kita selesaikan beberapa contoh soal berikut ini. Ini adalah bayangan vektor P pada vektor Q, dan ini adalah vektor proyeksi yang dihasilkan. Jadi vektor U adalah vektor proyeksi dari vektor P pada vektor Q. Untuk menentukan nilai vektor U, kita lihat rumus yang telah kita peroleh ini. Ini adalah nilai vektor proyeksi dari vektor B pada vektor A. Berarti inilah nilai vektor proyeksi dari vektor P pada vektor Q. Inilah nilai vektor U. Ini adalah bayangan vektor Q pada vektor P. Inilah vektor proyeksinya. Jadi vektor V adalah vektor proyeksi dari vektor Q pada vektor P. Inilah nilai vektor V. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan kedua rumus ini. Ini adalah vektor proyeksi dari vektor A pada vektor B, dan ini adalah vektor proyeksi dari vektor B pada vektor A. Perhatikan, untuk menggunakan rumus ini kita memerlukan nilai A, nilai B, nilai kosinus theta, persamaan vektor satuan A, dan persamaan vektor satuan B. Kita hitung terlebih dahulu besaran-besaran ini. Vektor A mempunyai komponen-komponen vektor 3i dan 4j. Inilah persamaan vektor A, nilai vektor A, dan persamaan vektor satuan A. Untuk vektor B, inilah persamaan vektor, nilai vektor, dan persamaan vektor satuannya. Selanjutnya kita tentukan nilai kosinus theta seperti berikut ini. Sekarang kita dapat menyelesaikan soal ini. Vektor A dan vektor B mengapit sudut sebesar theta. Ini adalah bayangan vektor A pada vektor B dan ini adalah vektor proyeksinya. Vektor P searah dengan vektor B. Maka inilah persamaan vektor P. Panjang vektor P sama dengan 3 dan vektor satuannya adalah I. Jadi inilah persamaan vektor P. Ini adalah bayangan vektor B pada vektor A dan ini adalah vektor proyeksinya. Vektor Q searah dengan vektor A. Maka inilah persamaan vektor Q. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Kosinus theta sama dengan Q per B atau Q sama dengan B dikali kosinus theta. Kosinus theta sama dengan 0,6. Inilah nilai vektor Q. Dan inilah persamaan vektor Q. Ini adalah rumus vektor proyeksi dari vektor A pada vektor B.
kita memerlukan nilai vektor A, nilai kosinus theta, dan vektor satuan B. Inilah nilai vektor A, nilai vektor B, dan vektor satuan B. Selanjutnya kita hitung nilai kosinus theta, yaitu kosinus sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Sebelumnya kita tinjau penurunan rumus berikut ini. Misalkan ini adalah persamaan vektor A dan vektor B. Inilah persamaan vektor selisihnya, yaitu vektor A dikurangi vektor B. Dan inilah nilai vektor selisihnya. Secara grafis, inilah vektor A dikurangi vektor B. Jika kita buat jajar genjang, nilai vektor selisih adalah panjang diagonal ini, dan inilah nilai vektor selisihnya. Ini adalah nilai A kuadrat dan nilai B kuadrat. Dengan mensubstitusikan nilai A kuadrat dan B kuadrat ke dalam VS, diperoleh persamaan sebagai berikut. Dengan kedua persamaan ini dapat kita turunkan rumus kosinus theta seperti berikut ini. Jadi jika dua vektor mengapit sudut theta, inilah nilai kosinus theta untuk vektor dua dimensi. Dan inilah nilai kosinus theta untuk vektor tiga dimensi. Kita gunakan rumus ini untuk menentukan nilai kosinus theta pada soal ini. Dengan mensubstitusikan nilai X dan Y, diperoleh nilai kosinus theta seperti berikut ini. Sekarang kita dapat menyelesaikan soal ini. Ini adalah vektor A dan vektor B yang mengapit sudut sebesar theta. Ini adalah bayangan vektor A pada vektor B. Inilah vektor proyeksinya. Dan inilah persamaan vektor proyeksinya. Inilah rumus vektor proyeksi B pada vektor A. Ini adalah vektor tiga dimensi. Kita gunakan rumus kosinus theta untuk vektor tiga dimensi.
Thank you for watching my video. Please subscribe, like, share, and comment. See you.